Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah, serta nikmat yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat Islam maupun iman. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah, zaman gelap gemerlap, ke zaman yang terang seperti ini. Perkenalkan, nama saya Farah Reska. Saya berasal dari kelas PAI 3B dengan NIM 2211049 dengan prodi Pendidikan Agama Islam YAIN Syekh Abdul Rahman Sidik, Bangka Belitung. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang bertemakan atau berkaitan dengan tentang sholat sebagai tiang agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita umat muslim, orang mukmin, tentu saja kita mengetahui bahwa salat menjadi kewajiban bagi seorang mukmin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa salat merupakan tiang agama. Tiang di sini ibarat sebuah rumah ataupun bangunan yang didirikan dengan tiang yang kokoh. Apabila rumah tersebut didirikan dengan tiang dan pondasi yang kokoh, maka rumah tersebut akan berdiri dan kuat. Begitupun sebaliknya, jika sebuah rumah atau bangunan itu tidak didirikan dengan tanpa tiang atau pondasi, maka rumah tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh dan cepat roboh ataupun jatuh. Salat juga bukan merupakan hanya kewajiban bagi umat mukmin, tetapi salat juga akan menjadi sebuah bukti tanda keimanan seseorang. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Nah, jadi ketika seseorang itu lalai terhadap perintah Tuhan, maka akan dipertanyakan tanda keimanan seseorang tersebut. Kemudian, salat juga merupakan hal yang bisa mencegahkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana perbuatan tersebut membawa kita kepada maksiat. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saat seseorang melaksanakan salat, maka dia akan terjauh atau tidak akan melakukan perbuatan dosa yang misalnya seperti berzina, mencuri, membunuh, atau melakukan kekerasan dan kejahatan lainnya. Perlu kita ingat bahwa salat merupakan kewajiban yang jangan sampai untuk kita sebagai umat muslim ini meninggalkannya, apalagi tidak pernah sama sekali untuk melaksanakan salat. Sebagaimana juga kita perlu kita ketahui bahwa iblis itu diusir dari surga hanya karena tidak mau bersujud dengan Nabi Adam. Apalagi kita sebagai umat muslim, hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah, tetapi kita tidak mau bersujud kepada Allah, maka perbuatan yang kita lakukan itu, kita akan mendapatkan sebuah dosa yang besar, dan dosa besar ini melebihi dosa dari orang yang berbuat zina.
Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah untuk meninggalkan salat ataupun tidak melaksanakan perintah Allah sama sekali. Nah, itu saja kultum singkat dari saya. Semoga kultum ini yang saya sampaikan ini itu bermanfaat bagi kita dan kita menjadi termotivasi untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Demikianlah kultum singkat saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.